2, 1. Dan ini dia New Honda IM1 dan Honda IM1 Plus. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Silakan rekan-rekan media untuk bisa foto bersama. Pak Andra juga semua staf jajaran untuk bisa foto bersama-sama. Ya. Satu lagi mungkin bisa naik di atas motor, Pak. Ya. Pak Dwi atau Pak Henry. Oke, boleh lihat ke depan. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, karena kita masih di bulan Januari walaupun sudah di penghujung. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu meluangkan waktunya pada pagi hari ini ya. Kita lihat udara hari ini cuaca hujan dari pagi ya. Tapi terima kasih banyak Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk menghadiri regional public launching dari motor terbaru kami, motor pertama yang di launching di tahun 2024 ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Tahun 2000 lalu, 2023 lalu kami berhasil menutup penjualan di angka 355.000. Kita punya growth yang cukup besar, 23% dibandingkan tahun 2022. Terima kasih atas support dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk motor IM1 ini adalah motor listrik pertama Honda. Kami memang sudah menanti-nantikan motor ini sehingga bisa menjawab kebutuhan dari konsumen yang memang meminati motor listrik, dan juga tentunya untuk membantu pemerintah untuk netralisasi karbon ya, untuk menjaga lingkungan yang lebih baik. Nah, motor Honda ini, motor listrik pertama Honda ini menjawab kebutuhan dari konsumen, dan juga secara kualitas tidak perlu diragukan lagi ya, karena dari baterainya juga kita sudah memiliki baterai yang sangat aman ya Bapak Ibu, baterai yang sangat aman, ada safety locknya gitu ya, dan juga kita juga sudah memiliki jaringan yang menjual dan juga support after salesnya itu ada 58 dealer di Jakarta dan Tangerang ini ya. Jadi tentunya konsumen Honda tidak perlu khawatir ya, karena secara after sales segala macam pastinya kita support dengan baik gitu ya. Dan juga untuk menjawab kebutuhan konsumen juga, kita itu ada dua opsi ya Bapak Ibu ya, dua opsi untuk baterai ini, yaitu dengan menggunakan off-board charger, yaitu charger ya biasa supaya bisa dicas di rumah, dan juga untuk konsumen yang punya mobilitas yang cukup tinggi ya, mungkin mobilitas yang sehari itu bisa pulang perginya bisa di atas 50 kilo gitu ya, di atas 40 kilo. Nah itu bisa menggunakan swap ya, gitu, bisa fasilitas swap battery ya. Jadi saat ini sudah ada 15 titik di Jakarta dan di Jakarta, masih di Jakarta ya Bapak Ibu, 15 titik di Jakarta untuk melayani swap ya. Jadi kita itu mengakomodir mengakomodir kebutuhan konsumen baik jarak jauh maupun jarak dekat. Kami sangat berharap motor listrik Honda pertama ini bisa menjawab kebutuhan konsumen dan bisa juga menjawab kebutuhan dari pemerintah untuk netralisasi karbon tersebut. Oke, saya rasa dari saya cukup. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Boleh tepuk tangan buat Ibu Olive. Terima kasih. Biar tahu. Iya. Oke. Antara itu di dalam kota atau di luar kota. Jangan kita tes berapa lama, berapa jarak Ketahanan segala ya, macam, ya. tahan seperti itu. Ada tanggal yang ya segera ya. Oh iya, mungkin setelah ini kita akan atur schedule dengan tim Korkom. Oke. Nah, baru kita akan infokan ke media-media. Oke, teman-teman media siap ya. Kita akan coba nanti siap diundang dengan Pak Andra. Nah selanjutnya Pak Henry. Untuk aksesoris sendiri untuk saat ini untuk tipe IM1 belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman untuk aparel itu ada. Kita menggunakan aparel yang sudah ada, yaitu helm model luxury sama elegan jaket. Oke. Ya, sementara baru aparel aja, aksesorisnya juga belum. Oh gitu ya, baru aparel lagi ya? Baru aparel. Oh. Ya. Itu kalau kita intip itu ada box-box di belakang itu IM itu
Pak itu, itu contohnya bisa dilihat untuk helmnya itu kita untuk tipe luxury ya. Di dalam box itu. Ya itu. Siap, siap. Ya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya rekan-rekan media. 2.200 per tahun. Untuk tahun 2024 ini kita mau coba setting target 2.200. Sambil kita wait and see ya, karena kan terus terang ini motor listrik pertama kami, jadi kami men-setting target nih agak ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan bisa lebih gitu ya. Jadi ya kita untuk angka yang kita setting awal adalah 2.200. Nah untuk lokasi swap battery ya Pak ya tadi ya, yang pertanyaan kedua ya. Terus terang kami juga masih melihat kebutuhan konsumen seperti apa gitu ya, karena dari survei-survei yang kami lakukan itu biasanya sih pengguna sepeda motor listrik itu mobilitasnya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi tentunya untuk fasilitas swap battery ini kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen Honda, sekaligus nanti kita sambil jalan menjual kita juga akan survei lagi kebutuhannya seperti apa, titik-titiknya di mana gitu ya. Jadi sampai saat ini sih kita belum punya target ya untuk mau jadi berapa titik dari 15 tersebut jadi berapa untuk tahun ini, sambil melihat hasil survei nanti gitu ya Pak ya. Oke, terus yang ketiga mengenai kualitas baterai yang didapat konsumen saat swap ya Pak ya. Jadi gini, untuk swap baterai itu sebenarnya dari mesinnya sendiri kita sebut itu sebagai battery exchanger gitu ya, atau BEX gitu. Nah di mesin itu kita itu ada koneksi ya, jadi ada perusahaan khusus yang untuk mengurus urusan swap baterai itu. Jadi mereka punya sistem yang bisa melihat kualitas baterai gitu ya. Jadi kualitas baterai itu dipastikan tidak akan lebih buruk dari 80% gitu. Jadi gitu sih Pak. Jadi untuk baterai-baterai yang kualitasnya di bawah 80% itu tidak akan bisa di swap, maksudnya gitu ya Pak ya. Jadi nggak keluar gitu, maksudnya konsumen itu akan dapat baterai yang kualitasnya minimum atau lebih baik dari 80% itu. Seperti itu sih Pak. Nanti kira-kira menjawab Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak Henry? Oke, baik, selanjutnya nanti belakang saya. Dealer tersebar di Jakarta Tengah itu semua SDM-nya sudah kita planningin Pak. Baik mulai PDI-nya yang nanti mesti menyiapkan motor sebelum motor dikirim kepada konsumen, kemudian mekanik-mekanik yang didipit, kemudian juga kepala mekaniknya juga kita planning, dan juga untuk penanganan jika ada komplain dari customer kita juga sistemnya kita planning semua terkait semua itu. Dan juga untuk seluruh jaringan kita berikan informasi teknologi dari IM1 ini ya. Jadi kami sudah siapkan semua dan tersebar di 58 khususnya ya, tapi untuk semua mekanik sudah kita berikan semua tuh. Karena terkait tentunya kalau konsumen pakai kan pasti di jalan itu masih ada kendala-kendala, dan juga kita siapkan mekanik Honda Care dan mekanik kita juga training jika terjadi masalah pada saat jalan konsumen malam hari bisa menghubungi kita untuk kita tangani Pak. Tuh, bebas gitu. Dimulai nih. Rasanya sama kayak kemarin. Rasanya sama kayak sama. Luar biasa. Oke. Gimana Pak? Kesannya Pak? Sama kayak kemarin. Emang kemarin udah pernah ya Pak?